bersama takkan berhenti. Kau tidak selamanya membara. Kita kena pergi selamatkan Tuanku Puteri. Tapi kat mana Reramus bawa tuanku? Pastinya ke sana, ke Istana Kupuri. Semua tahu tugas masing-masing? Kita jumpa lagi. Boboiboy, serang Garumbal. Kuasa elemental. Tubuhkan kapal. Boboiboy Galaksi Windara episode 4 sudah ditayangkan. Kemarin kita sudah bahas isi cerita di episode keempat ini. Sekarang kita akan bahas alur ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Cerita dimulai di sebuah goa tempat Puteri berhibernasi. Di sini kita diperlihatkan flashback ketika Puteri hendak berhibernasi. Lalu datanglah Reramos yang mengatakan kalau ia akan menjaga Windara semasa Puteri berhibernasi. Lalu Puteri yang sudah terbangun dari pingsannya, ia berada di penjara Istana Kupuri. Gak lama, datanglah Reramos. Puteri pun geram, ia bertanya apa yang ia mau. Reramos pun menginginkan semua rakyat Windara tunduk padanya. Sementara itu, Adudu dan Prop di sini mereka kebingungan karena tempat yang dituju bukan seperti tempat kilang Newbot, tapi di sini mereka berada di planet Windara. Di Kepaku Park, Maripos, Boboiboy dan kawan-kawannya sudah berkumpul. Di sini Boboiboy ingin mengembalikan kuasa beliungnya ke Puteri. Akan tetapi mereka harus menyelamatkan Puteri di Istana Kupuri. Namun, Istana Kupuri dilindungi oleh pusaran angin Taufan dan para kapal peronda tentara Krakatoa. Di sini mereka mendapatkan ide dengan cara menyamar menggunakan kapal angkasa Krakatoa. Sebelum pergi ke sana, Tolia memberikan sebuah kunci bilik perisai di Istana Kupuri. Kembali di Istana Kupuri, di sini Ramos sedang menyiksa Puteri menggunakan tongkat bola lampunya itu karena Puteri mencoba melawannya dan gak mau tunduk. Tidak lama, datanglah Muskida yang melapor kalau dirinya habis diserang oleh Boboiboy. Ramos pun menyuruh Muskida untuk memanggil Jenderal Karumbang yang dulunya itu merupakan Panglima setia Puteri. Maripos, Boboiboy dan kawan-kawan sedang menuju Istana Kupuri menggunakan kapal angkasa Krakatoa. Di sini mereka berhasil masuk berkat penyamarannya itu. Lalu mereka pun berbagi tugas. Feng dan Gopal yang menuju bilik perisai, tapi di perjalanan menuju bilik di situ dijaga ketat oleh tentara Krakatoa. Feng pun mengeluarkan jurus cicak bayang lalu merayap di atas agar tidak terlihat oleh Krakatoa. Boboiboy dan Maripos yang menuju sel penjara di perjalanan pun juga sama, dijaga ketat oleh tentara Krakatoa. Di sini mereka mencoba melawannya dan berhasil. Kembali ke Feng dan Gopal yang sedang merayap di atas, akhirnya mereka sampai di depan pintu bilik perisai. Di sini, Gopal yang geli dengan cicak bayangnya Feng, ia pun tersengaja menyenggol Feng. Lalu, kuncinya yang dipegang Feng itu terjatuh dan tertendang masuk ke dalam bilik tersebut. Di dalam bilik ada Adudu dan Prop. Ternyata mereka berada di dalam bilik perisai. Di sini, Adudu dan Prop melihat ada baju perisai dan juga senjata. Feng dan Gopal pun ribut karena kuncinya yang masuk ke dalam itu. Lalu, Feng pun menggunakan tangan bayangnya masuk ke dalam untuk mengambil kuncinya itu. Lalu ia pun berhasil mendapatkan kembali kuncinya dan membuka pintu biliknya. Mendengar suara pintu ingin terbuka, Adudu dan Prop pun bergegas melarikan diri dan membawa sesuatu dari bilik itu. Ketika Feng dan Gopal hendak masuk, Adudu dan Prop pun sudah melarikan diri menggunakan kuasa teleportasinya itu.
Di luar istana Kupuri, Yaya dan Ying ini bertugas mengawasi pergerakan. Mereka pun mendengar suara Muskida dari alat komunikasi kapal angkasa Krakatoa yang mengatakan kalau ada tetamu khas malam ini. Maripos dan Boboiboy yang sudah tiba di sel penjara di mana Kuputri ditahan, mereka pun membuka penjaranya. Lalu Yaya dan Ying menghubungi Boboiboy dan memberitahu kalau itu sebuah perangkap. Ternyata yang di sel itu bukanlah Kuputri, melainkan Muskida yang menyamar menggunakan jubah Kuputri. Boboiboy dan Maripos pun mengejarnya. Lalu datanglah Jenderal Karumbang dari atas. Di sini Maripos pun mengenalinya, tapi tidak ada tanggapan dari Jenderal Karumbang. Muskida pun memerintah Karumbang untuk menyerang mereka. Singkat cerita, Boboiboy dan Maripos tak bisa mengalahkannya dan mereka pun pingsan di pertarungan itu. Feng dan Gopal yang sudah membawa sesuatu dari bilik perisai, mereka pun kembali merayap di atas agar tidak ketahuan oleh tentara Krakatoa. Tapi di sini cicak bayangnya Feng kelelahan. Lalu barang-barang yang mereka bawa pun terjatuh, membuat mereka berdua ketahuan oleh tentara Krakatoa. Lalu di sini Feng dan Gopal pun terjatuh karena cicaknya udah nggak sanggup lagi. Setelah itu, para tentara Krakatoa pun menyerbunya, tapi untungnya Yaya dan Ying menabraknya menggunakan kapal angkasa. Di sini, Yaya dan Ying memberitahu kalau Boboiboy dan Maripos dalam bahaya. Boboiboy dan Maripos pun terbangun dari pingsannya. Kini mereka berada di bilik tahta istana Kupuri. Di situ ada si Bella, Muskida, Karumbang, Reramos, dan juga Kuputri yang sedang disekap. Di sini Boboiboy pun bertemu dengan Reramos. Ramos pun memberi kesempatan kepada Boboiboy untuk menyimpan kembali kuasa beliungnya. Tapi ia pulang kembali ke bumi dan tidak usah ikut campur urusannya di Windara. Lalu cerita pun selesai. Ya, itulah alur cerita episode keempat. Gimana dengan ceritanya? Komen di bawah ya. Sepertinya banyak sekali hal menarik yang ada pada episode 4 ini. Oke, akan kita bahas nanti. Baiklah, itu saja konten kali ini. Bila teman-teman ada saran untuk request pembahasan untuk konten selanjutnya, bisa juga ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.